Halo semuanya, selamat datang di podcast Anak Magang Perluas Sudut Pandang. Ya, perkenalkan gue Amanda, sesuai judulnya ya, Anak Magang. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sesuai dengan judul gue karena gue masih anak magang, jadi pastinya banyak lagi lah sesuatu yang pengen gue explore, apalagi dari magang kan biasanya kerja gitu ya. Nah, di dunia profesional tuh seperti apa sih? Dan kayak banyak banget deh hal-hal yang mungkin aja belum tahu sebelumnya gitu ya di sekolah. Nah, sebelum itu gue mau cerita sedikit nih. Tadi pagi nyokap gue itu nyuruh gue ke pasar. Pasar biasa lah, pasar tradisional yang banyak jual buah-buah, sayur-sayur gitu. Nah, abis itu gue datang deh tuh sana. Padahal cuma buat beli sayur-sayur biasa sih. Tapi abis itu gue kepikiran pas nyampe sana. Nah, orang-orang yang belanja di pasar itu biasanya tuh belanjanya pakai masih semuanya tradisional lah ya. Nggak ada, kita kan biasa pakai kris-kris segala macam gitu ya. Bahkan kalau misalnya yang udah agak modern dikit kita bisa transfer lah ke tukang sayur. Tapi ini kayaknya masih jauh gitu loh. Jadi gue bikin penasaran aja, kira-kira emang di pasar tuh ada apa sih sampai semuanya tuh masih di cara kita yang zaman dulu gitu. Nah, jadi muncullah ting gitu, kepikiran kira-kira pasar ini emang dari sananya gini atau sebenarnya bisa sih di dimodernkan gitu. Kita kan apa-apa ya, tau lah Gen Z, anak-anak milenial semuanya udah modern, tech savvy parah gitu. Nah, ini menarik banget nih. Dari pikiran itu, ternyata di Indonesia ini juga udah ada perusahaan yang mengkombinasikan antara pasar tradisional dengan tech savvy kita ini gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita sudah kedatangan salah satu C-level atau CEO dari perusahaan Grosirwan atau Pak Felix. Halo Manda, halo Iya. teman-teman semua. Selamat datang Pak Felix di podcast Anak Magang gitu ya. Terima kasih udah diundang. Iya, ketemu sama saya sebagai anak magang yang pastinya kepo banget nih Pak. Sama-sama saya juga CEO magang kok, masih magang. Jadi kita lihat Waduh. nanti ya, lolos Takut apa enggak banget. nih. Oke, nah ini tadi sudah kesebut nih ya Pak, beranjak dari penasarannya saya soal pasar, Dari ke tapi pasar, ada teknologinya juga Oke. gitu. Wah, itu kayaknya kelihatannya benar-benar yang bertolak belakang gitu ya. Nah, Pak Felix sebagai COO di Grosirwan gitu, kira-kira setiap harinya tuh Pak Felix tuh berperan seperti apa sih? oke, mungkin sebelum masuk ke sana kita mungkin yang nonton pada belum tahu atau yang dengerin pada belum tahu Grosirwan tuh apa gitu ya. Jadi mungkin saya ceritain sedikit. Grosirwan itu kalau di pasar memang secara spesifik khususnya itu peran kita itu untuk ngebantu pedagang-pedagang pasar terutama dalam mendapatkan supply lah atau barang kebutuhan sehari-hari mereka untuk jualan. Caranya itu kita hadir di pasar, di dalam pasar lokasinya. Kita ada satu kios atau satu tempat yang kita jadikan gudang mini lah untuk kita sediain barang-barang keperluan mereka sehari-hari jualannya dari partner-partner yang bekerja sama dengan kita, suppliernya maksudnya. Dari level pabrik dan level distributornya itu kerjasama dengan kita. Jadi supply-nya itu disediakan oleh distributor, terus juga disupport sama prinsipal ataupun pabrik untuk kita distribusikan ke toko-toko. Jadi mau ada program, promo, ataupun ada misalnya diskon yang berjalan atau ada apapun itu bisa kita sampaikan langsung ke toko-tokonya. Jadi kalau secara spesifik di pasar, Grosirwan hadir memberikan solusi itu. Tapi kalau mungkin cerita mundur lagi ya, karena Grosirwan sebenarnya mulainya bukan dari situ. Grosirwan tuh dulu kita mulai dari channeling dulu, dalam artian kita bantu levelnya distributor dulu. Dalam bisnis distribusi itu kan mereka perlu nomor satu pasti punya modal, dan kebutuhan modalnya distributor tuh cukup padat. Jadi mereka tuh butuh mungkin minimal 3 kali atau bahkan lebih dari omset mereka. Jadi misalnya omsetnya itu 1 miliar katakan gitu ya. Nah mereka tuh perlu modal minimal 3 miliar gitu atau bahkan lebih untuk bisa jalanin bisnisnya secara terus menerus. Nah jadi kita mulai dari sana dulu. Grosirwan tuh memulai dari bisnis channelingnya. Dalam artian kita bukan meminjamkan uang, bukan Grosirwan meminjamkan uang, tapi kita bekerja sama dengan
institusi keuangan, mulainya dari non-bank dulu dengan para fintech, partner-partner fintech bekerja sama. Jadi kita menyalurkan pinjaman ke partner-partner distributor. Jadi mereka selain punya fasilitas di bank, bisa dapat akses kapital atau modal kerja yang lebih fleksibel. Mungkin Oke. secara sekilas Grocery One seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya nggak cuma yang udah ada di pasar gitu ya Pak, tapi sebenarnya kita tuh maksudnya Grocery One beranjak dari akarnya dulu, dari Betul. distributornya dulu, Betul, dari hulunya dulu, dari hulunya atasnya dulu ya. betul. Ya. Hmm. Jadi cukup menarik nih ya Pak. Saya pikir kan maksudnya yang kita lihat di depannya itu adalah yang ada di pasar Ya, gitu ya. ya. Kita ketemu sama salesnya dan segala macam gitu ya. Betul. Oke. Nah, sebelum kita beranjak ke soal gimana sih bisnis Grocery One gitu ya. Oke. Ini saya penasaran aja sih ya Pak. Siap. Ide cemerlang itu dari mana nih? Dari hulunya dulu atau dari ada hadir Oke. di pasarnya itu seperti apa sih solusinya ini? Oke, mungkin kalau ide atau lahirnya lah ya konsepnya Grocery One Lahirnya. atau bisnisnya Grocery One tuh dimulai dari salah satu founder kita, CEO kita, Pak Erben itu memang punya background sebagai distributor dulunya. Sebelum dia jadi distributor juga pengalamannya memang di FMCG lah atau di industri supply chain. Jadi memang ngerasain sendiri pain point-nya atau kebutuhan lah sebagai distributor tuh beratnya apa sih, pain point-nya apa gitu. Dan ternyata ya tadi mungkin yang saya udah ceritain dikit bahwa akses untuk permodalan mereka ini rata-rata sih distributor pasti udah punya fasilitas di bank lah. Cuman kan kalau bank itu selain mereka perlu aset atau jaminan, perlu waktu juga untuk proses gitu. Untuk pengajuannya, assessment dan segala macam. Sedangkan kebutuhan bisnis mereka kan cepat. FMCG rata-rata kan produknya ini yang fast moving. Pergerakannya tuh cepat sekali. Jadi untuk growth bisnis karena mereka butuh modal tuh cepat. Jadi disitulah kita nemuin opportunity gitu ya. Dengan kerjasama bersama partner fintech, kita waktu itu mulai di tahun 2019 awalnya pertama kali menjelang akhir tahun 2019, pas banget sebelum COVID. Jadi waktu itu kita baru kerjasama sama satu fintech, baru ada satu partner untuk kita channeling ke distributor. Jadi idenya munculnya itu dari situ sih, dari pengalaman lah ya, dari pengalaman sebagai distributor, dari pengalaman dalam menjalankan bisnis supply chain, kita merasakan pain point-nya atau kesulitannya itu apa gitu. Dan berandai-andai gitu, seandainya sekarang nih ada perusahaan yang bisa ngebantu nih waktu jadi distributor tuh seperti apa gitu. Nah, kayaknya kalau kita buat bisnis itu nih opportunity-nya bagus banget buat bantu mulainya dari level distributor, dari level atasnya dulu gitu ya. Lalu dengan yang model di pasar tadi kita bantu juga sampai ke level retail. Jadi mulainya lahirnya atau muncul idenya itu dari situ, Manda. Oke, kayaknya emang sebenarnya dari benar-benar akarnya itu ya Pak, yang bikin kita sampai di Grocery One sendiri jadi akhirnya dari hulu sampai akhirnya ke retail juga levelannya gitu ya. Betul. Menarik banget nih, rasa-rasanya mungkin gak semua orang cukup kepikiran untuk ngelihat dari pengalaman langsung gitu ya. Apalagi founder dari Grocery One sendiri yang benar-benar pernah dulu ngerasain aduhnya banget lah gitu ya. Betul, dari pengalaman sendiri lah dari gitu pengalaman ya. sendiri. Dari pengalaman foundernya. Betul, jadi cukup relate dan juga mungkin solusinya ini gitu ya Pak, yang maksudnya Grocery One pengen coba hadirkan di pasar-pasar ini. Betul. Oke, nah dari situ sendiri mungkin Pak Felix sebagai COO yang udah dari awal Grocery One ini lahir, kira-kira dulu di awal itu Pak, boleh dong share mungkin ada kesulitan atau misalnya kendala-kendala atau yang benar-benar real lah terjadi, gimana tuh Pak? Oke, kalau untuk mulai pastinya challenge-nya gitu ya atau tantangan terbesarnya pertama itu untuk buktiin atau untuk implement lah bahwa konsep yang kita buat atau solusi yang kita buat ini benar-benar works gitu atau berhasil atau benar-benar bisa ngebantu target kita gitu kan. Pada saat di awalnya ide kita adalah ada pain point yang bisa kita solve nih dan memang semua distributor rasain gitu. Kalau kita buat solusi dengan memberikan akses ke modal yang lebih fleksibel, lebih cepat, lebih mudah lewat kerjasama kami dengan fintech, kira-kira bisa bantu distributor atau enggak, kan startnya dari situ dulu. Nah pada saat mulai kita pasti coba dulu gitu kan, makanya mulai dari satu partner fintech, mulai dari satu partner distributor kita coba dulu, dan ternyata mereka coba, cycle-nya berjalan dengan lancar dan mereka terbantu
Nah dari situ kita oke, berarti ibaratnya proof of concept-nya udah berhasil lah ya, udah jalan gitu. Fokusnya setelah itu apa? Berarti kan pengembangan. Oke. Jadi challenge pertama itu pasti untuk pembuktian dulu lah, untuk kita confirm gitu ke pasar gitu ya kasarnya, atau ke market bahwa oke, solusi yang kita bawa ini betul-betul bisa membantu distributor dan mereka happy pakainya gitu. Dari situ sih mungkin challenge awalnya di situ. Yang kedua pasti pengembangan lah, gimana meyakinkan partner-partner lain untuk bisa gabung, karena bisnis distribusi ini kan udah ratusan tahun ya, dari zaman nenek moyang udah pasti kita konsumsi barang gitu. Udah ada. Mhm. Nah mungkin ada beberapa distributor itu yang masih di-manage sama mungkin yang belum lazim lah sama fintech, sama startup seperti apa, jadi udah agak-agak nolak gitu ya, udah agak nutup gitu. Mungkin yang sorry usianya atau generasinya lebih tua gitu ya. Iya Mungkin iya iya. generasi papanya Manda atau lebih Waduh, tua lagi gitu. udah Nah, tuwir banget ya, Pak? ya nggak banget lah tua aja Ada gitu. lah Nah, ya usianya. nah biasa yang sorry tadi agak berumur itu nggak begitu yakin lah, karena kan mungkin ini suatu hal yang baru dan mereka udah ngejalanin bisnis itu sekian puluh tahun, jadi mungkin bisa kita pahamin juga mereka nggak berani quote unquote ambil resiko, padahal kan sebenarnya ini Sih. solusi sebetulnya buat dia gitu loh. Cuman memang masih ada lah generasi yang mungkin aduh nggak dulu deh, pokoknya saya udah jalanin seperti ini sekian puluh tahun nggak ada masalah apa-apa, udah saya nggak mau gitu. Oke. Nah mungkin challenge-nya ada juga di situ sih awal-awal kita mulai ya. Pastinya buat kelihatan dulu lah ya, Pak, Benar untuk benar. kita di awal-awal jalanin sebagai grosir Betul. one Buktiin dulu. terjun ke pasar. Betul. Nah, tadi kan di awal gue udah sempet cerita ya kalau gue tuh dari pasar gitu ya. Sebenarnya saya pernah ketemu sama salah satu ada yang pakai baju grosir one gitu, Pak. Oke. Nah, abis itu di situ sebenarnya saya cuma lihat doang kalau teman-teman dari grosir one yang pakai baju Warna merah. warna merah, betul Ya. ya. Warna merah ini tuh datengin suatu toko gitu. Kemudian dia tunjukin lah nih HP-nya, abis itu ngobrol-ngobrol segala macam. Saya kurang dengar juga sih dia ngobrol apa. Nah, itu sebenarnya gimana sih mekanisme teman-teman yang ada di pasar ini yang pakai baju merah ini? Oke, jadi kita masuk ke yang ini ya. Kalau tadi yang saya cerita launcher link kan itu model pertamanya grosir one lah. Setelah itu pengembangan, setelah itu berhasil, kita bantu juga distribusi ini di level retailnya juga. Kalau tadi dari finansialnya atau permodalannya, kita bantu sekarang dari yang distribusinya juga. Jadi mekanismenya tadi seperti yang saya mention sedikit, kita bantu retailer, distributor juga, prinsipal juga, dalam artian gini, jadi kita buka stokis atau toko lah ya di pasar, tapi nggak necessarily toko sih, jadi kita nggak jualan ke ibu-ibu yang datang ke situ, tapi kita jualannya itu ke toko-toko di dalam pasar dan di sekitar pasarnya, radius 2,5 kilo lah masih ke cover. Oke. Nah, Jadi jadi justru tokonya ya justru kita tokonya, yang didatengin. betul. Karena kan gitu. levelingnya supply chain tuh mulai dari pabriknya atau Oke. prinsipal atau brandnya lah ya, ke distributor biasa cover area masing-masing tuh. Soalnya Jakarta ada distributornya, Bandung ada distributornya, tapi ada juga sih yang satu area dia bagi ke beberapa distributor. Jadi kita kerjasamanya sama prinsipalnya, lalu prinsipal akan nunjuk, karena kan grosir one sekarang baru ada di Jabodetabek, Bandung sama Jogja. Nah mereka akan oke, untuk Jabodetabek sama distributor ini ya ngambil barangnya, karena kita ambil barangnya tetap lewat distributor. Jadi supply chain-nya ini kita support gitu. Karena grosir one solusinya untuk enhancing supply chain yang memang udah ada gitu, bukan untuk motong ataupun untuk diserap gitulah. Nah jadi kerjasama dengan distributornya untuk supply barangnya. Jadi contoh kayak Jabodetabek kan kita ada 78 titik stokisnya. Banyak banget ya, Nah, Pak. jadi mereka kirimnya itu tidak satu persatu ke 78 titiknya, I tapi kita see. ada gudangnya, ada gudang induknya lah, distribution centernya, ada DC. Mereka tinggal drop aja ke satu titik, nanti dari situ kita yang sebar ke stokis. Nah jadi untuk dari sisi distributor dan dari sisi prinsipal, solusi yang dari grosir one adalah untuk bantu mereka distribusiin barangnya sama penetrasiin dalam artian ke toko-toko retail yang mungkin size lebih kecil. Karena distributor umumnya itu punya minimum order quantity atau order value tertentu, minimal misalnya 200.000 atau 150.000 baru mereka kirim. Sedangkan mungkin ada toko-toko retail dalam pasar maupun luar pasar yang size kecil, mungkin hariannya jualannya tuh cuman 100.000 per ini ya, brand ya. Kita ngomong mungkin ada satu brand punya beberapa
SKU gitu atau berapa produk gitu. Berapa Tapi produk? kan dalam satu toko pastinya ada ratusan brand Banyak gitu ya. kan. Dan masing-masing brand ada puluhan SKU atau puluhan jenis barang mungkin. Nah, kita kasih contoh aja misalnya dia cuman untuk satu brand itu atau satu prinsipal itu cuman sehari paling jualnya 100.000 gitu. Tapi setiap hari pasti ada jualan. Pasti Nah, ada keluar ya. betul. Mereka bisa pesan ke distributor dengan cara ya udah mungkin saya kumpulin dulu nih orderan setelah jualan 2-3 hari, stoknya udah mau habis baru saya pesan gitu. Oke. Karena baru ketemu minimum ordernya. Tapi sebenarnya kan dia mungkin aja ada lossnya gini, hari ini barangnya tuh udah mau habis misalnya. Sedangkan distributor ini kan punya jadwal kunjungan yang rutin ke pasar. Nggak bisa langsung gitu ya. Betul. Jadi mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau mungkin ada beberapa yang seminggu 2 kali gitu. Tapi misalnya ada contoh, dia hari ini terima barang, hari ini atau besok barangnya udah habis. I see. Jadi mereka mesti tunggu kan sampai Iya. jadwal kunjungan berikutnya baru mereka bisa order. Setelah order mungkin H+1 atau berapa hari kemudian baru barangnya dia kirim. Jadi ada gap beberapa hari mungkin dia nggak jualan barang itu. Oh, Gitu kan. Jadi ada sales yang loss atau opportunity yang loss baik di level si retailnya, distributor maupun prinsipal gitu. Jadi solusi itu yang kita tawarkan lah, kita bawa. Nah, dari sisi retailnya atau customernya tuh mereka bisa order kapan aja karena pakai aplikasi kan yang seperti yang Anda lihat. Jadi memang di setiap stokis itu kita ada 2 orang sales acquisition atau salesman, ada 2 orang baju merah tadi. Oke. Mereka setiap hari keliling ke toko-toko retail di dalam pasar dan di sekeliling pasar. Mau ada order atau enggak mereka tetap keliling. Jadi kenalan lah sama tokonya, jaga hubungan, tawarin barang masih ada nggak Bu, tinggal dikit tuh itunya misalnya bumbunya atau apa gitu. Nah dari situ baru mereka kalau memang ada kebutuhan di remind nih Bu bisa order lewat aplikasi gitu. Jadi lama-lama toko bisa teredukasi untuk order mandiri gitu. Karena di awal namanya pasar kan Mada tahu sendiri pasar tradisional ya. Iya. Sekarang kalau kita bicara mau digitalisasi pasar lah, kan nggak mungkin kayak hari ini kita datang terus bawa aplikasi, besok jreng udah pakai aplikasi semua, nggak mungkin ya. Jadi tetap yang paling penting nomor 1 itu adalah relationship sama toko. Kita kenalan dulu segala macam. Terlepas barang yang kita bawa mereka butuhkan atau tidak hari ini gitu ya. Yang penting tuh tetap didatengin dan bangun relasi lah sama tokonya. Jadi solusinya itu toko bisa order kapan aja dan tanpa order minimum. Hari ini jualan 2 piece misalnya, 2 renceng misalnya, ya udah pesan aja di aplikasi, nanti dianterin sama sales baju merah tadi. Karena lokasinya kan berdekatan di dalam pasar. Masih bisa terjangkau langsung jalan kaki Betul, aja jalan gitu kaki ya. aja. Pantesan tadi tuh muter-muter kan nyari barang ya Pak, disuruh sama ibu saya gitu. Oke. Ketemu mereka lagi ngobrol akrab lah atau apa segala macam gitu. Desas-desusnya emang nggak selalu bawa barang atau gimana gitu ya. Tapi emang mereka seperti yang Pak Felix bilang tadi, nunjukin lah HP-nya gitu ya. Di dalamnya berarti ada aplikasinya gitu ya Pak? Betul. Jadi untuk yang pasar kita ada aplikasi untuk si tokonya atau retailernya bisa order ke stokisnya gitu. I see. Berarti emang daripada cuma yang kayak kita sering lihat ya, mereka cuma ngambil orderan atau nganterin barang, ini mereka emang juga apa sekaligus ya? ngirim, Maintain gitu ya. maintain relation juga, ngobrol sama tokonya gitu. Nah, kalau gitu nih saya penasaran juga sih, Pak. Kan berarti kan pasar tadi balik lagi ya, tradisional gitu. Apalagi udah banyak lah yang mereka nyaman dengan sistemnya dia biasa, tradisional semuanya. Tapi kok tiba-tiba Grosir One nih masuk gitu ke pasar tradisional yang mana perusahaannya sifatnya digital tech gitu lah ya. Startup lah gitu ya. Startup digital gitu. Benar. Jadi betul itu ngomongin digitalisasi pasar kan ngomongin ngerubah habit atau kebiasaan mereka yang sama udah puluhan ratusan tahun juga. Selama ini dilayanin oleh salesnya distributor, udah dijemput, barang dianterin dan sebagainya gitu. Udah lakuin ini dari zaman papa saya lah atau zaman engkong saya gitu. Ngapain repot-repot gitu kan. Nah, justru sebenarnya kan untuk beberapa toko yang sudah paham atau yang sudah aware lah mengenai teknologi atau masih mau terbuka gitu. Mereka merasakan manfaat. Oh iya ya, saya pesennya nggak usah nunggu salesman datang nih, bisa kapan aja. Barangnya dikirim juga toh, nggak bayar ongkir lagi. Iya. Jadi mereka pesen misalnya nanti, misal tadi pagi gitu ya, mereka pesen, aduh ini kecap udah mau habis nih, pesen dulu deh lewat aplikasi gitu ya. Nah barangnya tuh mungkin siangnya udah kita kirim.
Jadi SLA Oke. kita tuh same day. Same day service. Dan tanpa ongkir karena kan deket banget jaraknya ya. Ada Iya. di dalam pasar ataupun yang di sekeliling pasar lah. Mmm. Jadi pagi pesen mungkin siang sorenya udah diantar atau siang pesen sorenya udah diantar. Nah jadi kalau yang paham atau minimal mau nerima informasi dulu lah, kenalan dulu lah gitu ya sama Mhm. sales baju merah tadi. Oh ini ada grosir one nih di pasar gitu. Saya bisa pesen kapan aja, nggak pakai order minimum, barangnya diantar gitu. Nah jadi minimal mereka terima informasi itu masih bisa lah untuk mereka mau coba gitu. Dari coba mereka udah oh iya ya, barangnya dikirim nih nggak repot, harga juga Mmm. masuk gitu, yang paling Mhm penting kan di mhm. pasar harga ya. Iya justru itu Dan ya. benar, nanti kita pastiin kenapa bisa, aman ya karena kan kita langsung dari distributor Mmm. gitu. Jadi ya memang harganya sesuai sama yang biasa mereka dapat gitu. Dan kita juga, cover areanya itu kan berdasarkan siapa distributor di daerah itu, Mmm. gitu. Jadi ya supply chain-nya tetap, terjaga gitu. Jadi lebih ke kita tawarin solusi, Grocery One tawarin solusi untuk para toko-toko ini lebih ke mangkas aja gitu juga ya, kayak nggak ada ongkir, Betul. same day service Ya itu, dan mangkasnya tuh dalam artian dia lebih mudah lah, lebih simpel gitu. lebih Bukan simpel mangkas ya. kita ngelangkahin siapa Ada yang atau ilang enggak. gitu Betul, enggak ya? bukan. Karena kan tetap lewatin, distributornya, Mhm mhm. lalu kita baru kasih ke retail barangnya. Jadi, lebih ke mempermudah Mempermudah. mereka untuk akses barang kapan aja mereka butuh, berapapun jumlahnya. Lebih ke Oke. situ sih. Karena barang yang kita, munculin di aplikasi itu yang ready stock aja yang di-stokis gitu. Jadi Mmm. barangnya memang betul-betul bisa langsung dikirim saat itu juga gitu lah ya kasarnya. Gitu Oke. sih. Jadi kalau digital kenapa pasar ya karena tadi kembali ya berangkat dari pain point mulai dari financing dulu, oke Mhm. sekarang udah di distributor, distributor kan jualannya kemana ya? Ke retail. Mmm. Isunya apa ya kalau di pasar Di gitu, di pasar. retail? Ya sama karena dulu pengalaman jadi distributor juga, founder kita jadi, oh ya mereka butuhnya itu akses ke barang yang fleksibel, kapan Mmm. aja bisa pesen, kalau bisa nggak ada minimum order, ya caranya gimana ya? Caranya kita buat stokis di dalam pasar, kayak Mmm. gitu. Berarti mungkin aja ya, Pak, saya Siap, suka jajan tuh di warung-warung Madura, di warung-warung apa, toko kelontong, itu oke. sebenarnya mungkin aja Grocery One tuh bisa jadi Bisa jadi, selama dia masuk ke radius stokisnya Grocery One ya, mhm mhm. mungkin 2,5 kilo di sekitar pasar, Mhm. ya kita jualnya memang ke level-level retail yang seperti itu. Kalau Mmm. toko grosir yang gede banget gitu justru malah dia udah nggak perlu di ini lagi, dia udah, di-serve luar biasa lah sama distributor, karena ordernya besar, sekali ngorder. I see. Jumlahnya besar volumenya besar, Mhm. distributor juga dengan senang hati ngirimin gitu ke toko. Tapi untuk toko-toko yang tadi jualan sehari mungkin cuma 3 renceng, Iya, cuman setengah karton, yang tapi belinya setiap cuma hari jualan ya. Nah, mereka mau nggak mau kan musti ngikut gitu kan, ke iya, jadwal gitu. Nah, jadi ya solusinya seperti itu. oke. Pantesan ya, saya kalau jajan tuh pasti lengkap-lengkap aja tuh, karena mereka mungkin nemu juga kali ya, atau mereka juga Betul. ternyata join sama Grocery One mungkin aja jadi barang-barangnya itu kayaknya nggak ada aja sih, Pak. Kayak Ya mau ya beli ya ya apa-apa aja ya ya. juga ada gitu. Oke. Nah, tapi terdengarnya itu kan emang, kontradiktif gitu ya, Pak, digital dan juga, Pasar. pasar gitu ya. Kalau misalnya tadi memang yang di awal Pak Felix ceritain mereka mungkin ada yang mau nerima, ada yang mau belajar, ada yang dari awal tuh mau dengerin dulu lah Ya gitu. ya ya. Nah, untuk usia-usia yang kayak papa saya tadi itu tuh, gimana tuh challenge untuk ngehadapinnya? Betul. Jadi kalau betul itu memang nomor satu faktor sih, faktor Oh usia dulu dulu ya? ya. Tapi nggak selalu sih, ada juga yang memang yang udah agak berumur tapi mau nyoba gitu. Mmm. Kayak dulu contoh kita di Tangerang ada salah satu stokis yang pas kita datengin, yang paling dekat sama stokis kita ada salah satu toko itu bapak-bapaknya kayak udah umur 60-an, 65 tahun lebih lah gitu. Tapi Lumayan. mau tahu apa nih Grocery One, Mhm mhm. oh startup teknologi perusahaannya tuh, ngapain gitu, ngapain di pasar gitu. Diceritain cara kerja seperti apa, Bapak bisa pesan nanti kita anter langsung gini-gini, pesannya minimal berapa banyak kayak gitu-gitu. Jadi kita kasih tahu, "Ini Bapak jualan, minyak kan? Ya minyak, kalau ambil di kita Bapak pesan 1 atau 2 kita bisa anter, Pak." Oh gitu, akhirnya dia coba pakai, ya udah akhirnya pakai terus gitu. Mmm. Lebih kepada mungkin mindset-nya ya, cuman emang kan cenderung mungkin yang umurnya lebih tua mungkin lebih konservatif, lagi Oke. tertutup gitu. Jadi Mmm. yang muda yang lebih terbuka. Cuman challenge tadi pasti kita temuin di setiap pasar, di setiap titik yang itu pasti banyak toko yang seperti itu.
caranya gimana? Ya caranya tadi, si sales baju merah itu setiap hari mau ada order atau enggak, ya datengin ke tokonya. "Pak, Bu, minyaknya masih ada enggak? Kecapnya masih ada enggak? Udah mau habis nih," misalnya kebetulan gitu kan, dan dia belum pakai aplikasi misalnya. "Coba Bu, atau Pak, pesan lewat aplikasi kita, lewat aplikasi Siruman, nanti barangnya bisa kita langsung kirim. Bapak mau pesannya cuman 1, cuman 2 kita kirim juga kok." "Aduh ribet deh pakai aplikasi, saya lagi, repot," gitu. Ya udah, besok balik lagi gitu. Lama-lama kan relationship-nya kebangun nih. Mungkin bisa juga lagi sempet gitu ya, kan kadang pasar ada jam ramai, ada jam sepi nih. Mungkin sales-nya yang, tiap hari di situ, tim kita udah tahu, oke jam-jam segini si toko Bapak udah mulai sepi nih, baru deh kita datengin ngobrol gitu. Kalau lagi ramai kita datengin, terus kita suruh pakai aplikasi buat pesen, nggak ditimpuk bawang udah bagus tuh sales-nya. Jadi Apa nggak diusir gitu bener, ya? jadi fungsinya dia ada di situ setiap hari, tim kita tuh untuk mengetahui behavior pasarnya, untuk tahu jam-jam apa yang tepat ya untuk saya datangin ke toko gitu. Karena bukan untuk ngeganggu, tapi untuk ngebantu kan sebenarnya. Cuman kan memang mereka nih sibuk gitu kalau lagi jam rame. Jangankan buat ditawarin gitu, untuk orang mau beli aja bisa, "Entar dulu ya," ini kan ngelayanin banyak gitu kan. Nah jadi itu sih yang kita lakuin untuk apa ya, untuk overcoming challenges-nya lah di pasar kayak gitu. Memang pasti yang PR banget tuh adalah bikin bikin suatu perilaku yang baru lah Bener, ya buat ngerubah mereka semua. kebiasaan lah. Merubah kebiasaan. Apalagi mereka udah ngelakuin yang tadi tuh ya Pak, sampai dari dulu nih ratusan tahun yang lalu juga udah begini bener, gitu udah loh. begini. Tiba-tiba nih Grosiruan masuk gitu aja, dia mau membuat suatu budaya Betul, baru gitu ya, betul. kebiasaan yang baru gitu. Oke, ya menarik juga sih, karena biasanya nggak jarang gitu ya toko-toko di pasar emang yang jualan itu masih ibu-ibu, bapak-bapak, atau Bener. kakek-kakek, nenek-nenek Bener. yang kebayangnya kalau sekarang nih ya, saya sebagai anak magang jadi kebayang nih Grosiruan kayak apa gitu ya. Oke. Nah ini menarik banget nih, dari tadi sudah, ngobrolin soal pasar, digital, Ya. segala macam aplikasi. Pasti teman-teman semua juga pada kepo ya gimana aplikasinya, dan juga mungkin, pengen kenal deket lagi lah seperti apa Grosiruan itu. Nah kalau gitu terima kasih banyak Pak Felix yang udah Sama-sama, thank you mau Manda. ditanya-tanya terus nih sama anak magang Terima kasih udah kayak mau aku diundang gini. ke sini. Udah undang ke sini maksudnya. Oh Iya, diundang. udah mau ngobrol ya Pak ya. Ya. Nah kalau gitu memang sepanjang dengerin ini Grosiruan keren banget sih. Thank Termasuk you. berani banget untuk perusahaan digital masuk ke dunia pasar tradisional gitu ya Pak. Oke, nah mungkin bedanya itu kalau kita kan bukan dari perusahaan software terus ke pasar gitu kan. Cuman karena memang background kita ya pelaku gitu. Founder kita ya bekas distributor, bekas prinsipal yang emang udah tahu oh emang ya masalah di pasar atau kondisi di pasar tuh dari zaman dulu sampai sekarang ya kayak begini. Jadi kita bikin teknologi itu sebagai toolsnya untuk nyelesain masalah di pasar, bukannya karena kita perusahaan tech mau mendigitalisasi pasar gitu semata-mata gitu ya. Tapi karena kita tahu solusi apa yang mereka butuhin, kita translate ke dalam bentuk teknologi gitu sebagai solusi buat mereka gitu sih. Wah, makin kelihatan gonjreng banget nih Grosiruan nih ya. Kalau Siap, gitu thank you. teman-teman pasti kepo banget nih Pak. Nah, biar teman-teman tahu update-annya seperti apa, jangan lupa follow sosmed Grosiruan, semuanya nanti akan dicantumkan di bawah sini. Dan juga terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton podcast Anak Magang hari ini, Perluas Sudut Pandang. Kalau gitu stay tune terus untuk episode selanjutnya. Terima kasih.